jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. The sleighing song, just get up on their way. 240 for his speed, then hitch him to an open sleigh, and crack he'll take the lead. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Yesus Kristus, marilah kita ikuti ibadah pada perayaan Natal Sekolah Minggu HKBP Kuta Galung Hareang pada hari Senin 21 Desember 2020. Adapun tema pada perayaan Natal Sekolah Minggu ini tertulis di kitab suci buku Filipi 4 ayat 4. Demikian bunyinya, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Adapun subtema, dengan semangat Natal, anak-anak sekolah minggu HKBP Kuta Galung Hareang selalu bersukacita untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 40 ayat 1. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena telah memberi
semoga kita dijauhkan dari COVID-19. Kita juga berdoa semoga pelayanan gereja ini tetap berjalan dengan baik. Terima kasih untuk Amang Pendeta, Amang Inang Parhalado, khususnya Amang Inang kami guru sekolah minggu. Shalom dan selamat Natal buat kita semua. Kita mewakili guru sekolah minggu. Horas magi amanamidon inanami boy hitam mapumu dia para di bagasan tikion ima dan mengadahon Natal sekolah minggu. Amang inang lasomuno penatalta tong meta marlas niroa alado doita bersukacita nala menyambut hari hatutubu ni Tuhan Yesus. Buat adik-adik kami sekolah minggu, walaupun Natal kita melalui seperti ini, seperti yang sudah kalian jalani, harus tetap semangat. Semoga kita dijauhkan semua dari sakit penyakit, agar kita selalu semangat. Semangat buat adik-adik kami ya. Selamat hari Natal buat kita semua. Mewakili doa untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena sampai sekarang kita masih dalam keadaan sehat. Kami mewakili orang tua untuk mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Biar tidak bisa ke gereja, anak-anak kami tetap semangat merayakan hari Natal saat ini. Mewakili Parhalado, kami panggilkan Amang Paniro ikut sekolah minggu. Amang Pendeta, Parhalado, guru sekolah minggu dan anak-anak kami yang berada di rumah. Shalom, selamat hari Natal buat kita semua. Perjulusari pasatami itu natoras ni yang nakota Oma Naboy terbaik melalui seharusnya merayakan Natal yang nakota sekolah minggu na patuba ni huriata marhite seksi sekolah minggu na ditulopan ni Parhalado mau tumpe sonon amang inang na terbaik kami palason rohana yang kota na marningot hita di haroni atau tubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Tu kepada anak-anak kami yang berada di rumah, ya ini mungkin perayaan yang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kita merayakannya di gereja ini, tapi pada tahun ini kita rayakan di rumah kita masing-masing. Kita tahu bahwa saat ini kita tidak bisa berkumpul merayakan Natal di gereja karena situasi COVID-19. Namun begitu anak-anak kami bahwa kita tidak perlu surut atau bersedih, tidak bisa kita merayakannya di gereja berkumpul dengan teman, tapi kita selalu bersukacita seperti tema kita, karena yang kita sambut kelahirannya adalah bukan siapa-siapa, tapi Tuhan kita. Jadi kita bersukacita walaupun selama COVID tidak membatasi kita beraktivitas, ke sekolah, berjumpa dengan Amang Pendeta, berjumpa dengan Parhalado, guru-guru sekolah minggu, teman-teman kita tidak bisa. Tapi ada pesan yang kita sampaikan pada hari ini, bahwa kita harus menjaga kesehatan kita. Anak-anak kami sekolah minggu harus menjaga kesehatannya, supaya karena itu berharga di
masa sekarang berharga di masa mendatang. Pesan juga kami sampaikan bahwa COVID-19 ini menyarankan kita pentingnya dekat dengan Tuhan, selalu baca Alkitab kita, baca firman Tuhan kita, walaupun berada di rumah. Jangan hanya main HP, gadget gitu, tapi bacalah firman Tuhan, selalu berdoa dan bernyanyi, bersukacita. Jadi itulah pesan Natal kita pada hari ini, perayaan kita tahun ini. Jadi bersukacitalah anak-anak kami yang berada di rumah. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 57 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Pujilah Tuhan, hai segenap bumi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, hai segenap bumi. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan memantiaskan berkurusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji-pujian kemuliaan dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara agar kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Natal Sekolah Minggu tertulis di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Kita baca secara responsoria. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu,
seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 52 ayat 1 sampai 2. Selamat sore. Untuk mengikuti Natal anak-anak sekolah minggu pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020. Pada tahun ini kita laksanakan secara virtual oleh karena disebabkan pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Dan oleh sebab itu maka kita akan melaksanakannya di rumah masing-masing. Kita akan mendengar firman Tuhan dari kitab suci, yaitu Filipi pasal 4 ayat 4. Oleh sebab itu diserahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur kehadapan-Mu Tuhan, di mana Tuhan tetap memperkenalkan kami, anak-anak kami di gereja HKBP Huta Gunung Karyat ikut ambil bagian dalam merayakan peringatan hari kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Pakailah anak-anak ini Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan, dan lewat firman menjadi sukacita bagi kami. Walaupun kami Tuhan tidak dapat berkumpul di gereja, tapi kami tetap semangat untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi, anak-anak kami sekolah minggu, mulai dari kelas 0 sampai dengan kelas SMP atau Forum 1 dan Forum 2, kita akan mendengar firman Tuhan. Pengantar
dengan tema yang diambil dari Filipi 4 ayat 4. Dan selanjutnya nanti saudara anak kami bacakan firman Tuhan lewat liturgi yang anak-anak dibacakan. Saya bacakan firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Dalam bahasa Batak, marlas ni roh hamahamu tong di bagasan Tuhan ni. Kuulahi memantok. Marlas ni roh hamahamu. Imam sahana. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, banyak membuat kita untuk bersukacita. Terlebih-lebih pada saat ini yang dikatakan menjelang Natal dan sekaligus ikut tahun baru. Kenapa? Karena pada situasi yang demikian, pada saat yang demikian, kita bersukacita sebenarnya lewat apa yang kita terima. Kita terima hal-hal yang baru. Pertama sekali anak-anak bisa bersukacita karena bapak dan mama belikan baju baru. Bapak dan mama belikan sepatu baru dan lain sebagainya. Dan kita bersukacita jika kita memakai baju yang baru itu, sebenarnya kita merasa bangga, merasa nyaman bersama-sama dengan orang tua kita masuk dalam gereja, bersama-sama dengan orang tua kita dihantar di gereja. Begitu sukacita yang kita harapkan sebenarnya. Dan anak-anak kami pada tahun ini kita telah berkumpul di gereja ini. Tidak seperti yang tahun-tahun yang lewat, di mana pada tahun yang lewat kita bisa bernyanyi, kita bisa berpuisi, kita bisa bersama-sama dengan teman kita ikut merayakan di gereja ini. Tapi untuk tahun ini kita tidak dapat melaksanakannya karena disebabkan pandemi COVID-19. Namun firman Tuhan mengajak kita untuk Natal ini, Natal anak-anak kami, dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dan diulangi kembali, bersukacitalah. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Oleh sebab itu apa yang mau dikatakan Tuhan lewat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di jemaat Filipi di sini, sukacita yang bagaimana sebenarnya yang dia katakan, yang Tuhan nyatakan lewat Rasul Paulus. Pertama-tama saudara-saudara anak kami, sukacita sebenarnya yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini adalah sukacita di mana Yesus lahir di dunia ini. Sekalipun mereka bersakit-sakit, dihalang-halangi oleh orang banyak. Pada waktu ada perintah Kaisar Agustus, mereka berangkat dari perantauan ke daerah asal mereka. Tidak ada tempat untuk menerima mereka. Akhirnya lahir di kandang domba. Sebenarnya itu penderitaan, sebenarnya itu kesedihan. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan bahwa kesedihan itu membawa berkat, membawa sukacita. Dan sukacita yang demikianlah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini. Oleh sebab itu anak-anak kami di sini, di rumah, yang mendengarkan firman Tuhan ini, sekali kamu bersama-sama dengan orang tua, kakak, adik, berdoa dan mengatakan ayat Alkitab lewat liturgi yang kau bacakan, itu sungguh berharga bagi Tuhan di dalam kehidupan. Dan itu yang sukacita menjadi kekuatan. Lewat sukacita demikianlah maka kita anak-anak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Di ayat berikutnya dikatakan di sini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kenapa? Kan dikatakan sini Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Ayat 6 katakan, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun.
Kenapa jangan khawatir? Sebenarnya banyak hal-hal yang membuat kita khawatir. Kita khawatir tentang sekolah kita. Kita khawatir tentang orang tua kita. Kita khawatir tentang masa depan. Tetapi ditawarkan lewat firman Tuhan sebagai tema di Natal kita pada hari ini, dengan tetap bersuka cita. Karena lewat sukacita itu kita akan bisa melewati semua apa yang kita cita-citakan. Lewat firman Tuhan ini kita dapat melaksanakan dan bekerja, sekolah, dan menjadi kemuliaan Tuhan. Sukacita yang demikian sebenarnya yang dikatakan oleh Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, anak-anak kami, saya tidak tahu entah apa ayat saudara, entah apa liturgi saudara, tetapi yang pasti firman Tuhan yang saudara ucapkan pada hari ini, Tuhan akan mendengar itu dan Tuhan akan mencatat itu. Syukurilah kami saat ini dipakai Tuhan untuk memberitakan berita sukacita itu. Apa itu? Kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Artinya, saudara, anak-anak kami ikut ambil bagian untuk memberitakan Injil pada malam hari ini, pada hari ini, lewat liturgi yang sudah bacakan, lewat firman Tuhan yang sudah ucapkan. Itu sungguh berharga kepada Tuhan, tercatat. Oleh sebab itu, saudaraku, kita aminkan semua sekalipun kita tidak dapat bersama-sama di gereja ini, tetapi sukacita kita tidak akan kurang, tetap berbahagia walaupun di saat bagaimana situasi kita. Kita percaya yakin sukacita yang demikian yang mengantar kita dapat melaksanakan apa yang diharapkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Pada kami, saya undang ke depan sebentar. Yang seperti anak kita ini, siapa namanya? Aglenia. Siapa? Aglenia. Ya, Aglenia. Buru apa nak? Tagalog. Ya, ini buru Tagalog. Buru Tagalog. Dia hadir pada saat ini. Coba sebutkan liturgi dulu, Ibu. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena mereka akan mempunyai kerajaan surga. Kerajaan surga. Itu ayat yang dikatakan oleh Buru Tagalog ini. Dia hadir di sini mewakili seluruh anak-anak kami sekolah minggu yang mengadakan liturginya pada saat ini juga di rumah kita. Dan lewat liturgi itulah firman Tuhan yang kita ucapkan itu tercatat dalam buku Allah. Itu ingat nanti bagaimana sukacita sebenarnya di dalam kehidupan kita. Bukan hanya baju baru ini yang mau dinampakkan, bukan hanya sepatu ini, bukan, tetapi bagaimana suci hati kebenaran daripada Tuhan itu lewat firman Tuhan yang kita ucapkan itu menjadi sukacita yang sempurna. Terima kasih nakku ya. Oke. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara kami, orang tua kami yang ikut melaksanakan ibadah Natal, perayaan Natal pada saat ini di tengah-tengah rumah kita, bagaimana sukacita kita sebenarnya? Sebenarnya kita orang tua yang paling khawatir sebenarnya. Tetapi lewat tema anak-anak sekolah minggu kita pada hari ini, tetap dikatakan diajak bersukacita dalam Tuhan. Mungkin kita khawatir tentang sekolah anak kita, khawatir tentang kebutuhan kita di keluarga, di rumah tangga dan lain sebagainya. Tetapi lewat tema Natal pada hari ini yang diangkat oleh guru-guru sekolah minggu, pada hari ini kita diajak Tuhan termasuk untuk senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, karena sukacita yang demikianlah menjadi pengharapan di dalam kehidupan kita. Entah apapun nanti
yang kita hadapi. Terlebih nanti untuk melewati tahun 2020 ini, kita akan memasuki tahun 2021, menjadi tahun berkat bagi kita semua, bagi gereja kita, bagi orang tua, bagi seluruh jemaat HKBP Huta Galung Hareng. Kita akan semangat tetap dalam sukacita dalam Tuhan, dan itulah yang akan menjadi tatanan kehidupan kita. Bagaimana kita berpengharapan lebih baik tahun depan, anugerah Tuhan, daripada tahun yang kita lewati ini. Mudah-mudahan COVID-19 dan vaksin seperti yang dikatakan oleh pemerintah kita telah kita terima di tahun 2021, dan situ kita dapat melaksanakan semua kegiatan kita, termasuk kegiatan sekolah minggu, naposo, bulung, ama, ina, dan kegiatan di tengah gereja kita menjadi dapat terlaksana sesuai dengan program di gereja kita di resort. Demikian juga di gereja hari ini. Kita sampaikan kepada Tuhan, kita berdoa. Mulai tema di pasar rohanami oleh Tuhan di batas Jehovah nami yang terlalu dihami marhidi di hadap nabadia di bagasan natal nami di hadis darion di nahina subuto dan akon nami sekolah minggu. Tuhan totong matutu malasnya roha kami di bagasan ho. Jalalas ni roha na yang baruga ima marhidi hite na nitopot hodo. Mudu nami marhidi hite harabong tu portibyon sorako. Gabi daputan haluau kami nama kaprosero. Semua nikmat Tuhan di pesta Natal nami di bagasan tikyon. Gabi tahu hasang apel madikuarmi. Dinabinak kem Tuhan angka anak konni huriam dan sekolah minggu sudut na puso. Lama katahon hatam na badiayak kali itu tidak sidai. Pasu-pasu tupahin na Tuhan ni. Margugo hatami di ulu nasida semunina kami namun bigisan gabi sulu-sulu tukot nami di galung perdagangan di ulu nami asiman Tuhan tidak membuka satu mengunjungi pesta nami di bagasan tikyon merasangat makuanmu. Mari di Yesus Kristus Tuhan nami tangihon madang yang bamujuk nami Diyo. Amin. Dunia keberadaan seorang
menciptakan langit bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya menciptakan langit. Amin. Mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. 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 Manusia mengaku dunia ada penciptanya, dan orang percaya mengaku pencipta itu adalah Allah oleh firman dan rohnya. Kita dengarkan liturgi penciptaan. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dengan firman itu Allah menjadikan langit dan bumi berserta seluruh isinya. Pada hari pertama Allah menciptakan terang. Pada hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala. Pada hari ketiga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan di darat dengan di laut. Pada hari keempat Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang. Pada hari kelima Allah menciptakan binatang. Pada hari keenam Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Pada hari ketujuh Allah beristirahat dan menguruskan hari itu. Amin. Mula pertama Allah menjadikan langit, bumi dan laut. Segalanya tercipta oleh tangannya dan manusia diberi kuasa untuk mengatur segalanya. Lihat matahari terbit, tanda sebuah kehidupan yang akan dimulai. Setiap hari akan membuahkan hikmat sampai malam tiba. Matahari akan berganti dengan bulan, ditemani dengan bintang-bintang. Matahari akan berlalu, hikmat akan tetap tinggal. Langit dan cakrawala saling berhias diri, semua menyatakan keindahan bumi. Langit dalam kemegahannya mencoba membantu mempertahankan keindahan bumi dengan menaungi dari panas matahari. Udara adalah satu hal yang berharga bagi manusia. Dia adalah rantai kehidupan yang diciptakan Allah, manusia dan diantarkan oleh tumbuh-tumbuhan dan kembali menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia. Manusia merawat tumbuh-tumbuhan sehingga pohon-pohon menjadi eksis dalam ruang lingkup alam. Hewan juga tidak ketinggalan. Hewan menghiasi alam raya dengan karyanya. Ia ada bukan sebagai pelengkap, namun ia ada sebagai salah satu kebutuhan bumi. Rantai kehidupan itu menjadi lengkap dan menyambung kembali, menciptakan sebuah lingkaran yang tidak dapat dipisahkan. Tanah tempat berpijak agar manusia, pohon dan hewan
tempat untuk meletakkan kepalanya. Tidak ada yang kurang, semua menjadi baik. Tanah menjadi saksi setiap peristiwa yang terjadi di bumi. Laut yang biru, rumah sang ikan bertakhta, menjadi hidup yang dipagari oleh darat dan tanah. Ikan akan menari di tengah gemericiknya air bening. Sungguh indah, damai dan drama yang meliputi bumi. Semuanya menjadi hidup di dalam kekuasaan Allah. Dan manusia yang berkuasa dan tanggung jawab untuk menjaga, melihara, dan mengatur segalanya menjadi satu bukti indah dan sesuai dengan kehendaknya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Di dalam taman itu ada 4 sungai jernih, yaitu Pison, Gihon, Ikris, dan Efrat. Allah memberi mandat kepada manusia
Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Manusia hidup di tengah-tengah perhambaan akan uang. Adik tidak lagi menghargai abangnya, semakin kurang. Mungkinkah kita dapat bertahan dalam situasi demikian? Ada lagi ulah manusia yang merusak alam semesta. Keindahan hijau pepohonan telah menghilang, semua telah dimusnahkan. Bahkan manusia saling siku-meniku, hantam-menghantam, saling menjatuhkan dan perang saudara. Semua itu demi peroleh mereka. Pola kehidupan anak-anak muda juga sudah menunjukkan bahwa mereka tidak lagi takut akan Tuhan. Kehidupan dunia gemerlap, pergaulan bebas, narkoba, mabuk-mabukan, dan banyak lagi. Sebagian dari mereka sering ke gereja, tetapi firman yang didengarnya tidak bertumbuh di dalam hidupnya. Kawan, semua ini akan berakhir. Kerakusan manusia menciptakan bencana alam tidak dapat lagi dibendung. Hukum tidak dihargai, semua menganggapnya sebuah kebaikan. Mengalukan segala cara adalah salah satu jalan pintas. Teguran dan sapaan tidak dapat lagi terngiang, semua telah pudar. Untuk itu mari kita merenung atas apa yang telah kita perbuat sebelum Allah murka kepada kita. Mari kita memperbarui hidup kita untuk pulihkan keterpurukan kita.
Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di palungan karena tidak ada tempat bagi mereka. 2000 tahun yang lalu Yesus hidup di tengah-tengah kita. Ia lahir melalui Maria bundanya. Ia memberitahukan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Saat ini kita ingin bersama-sama dengan Yesus kembali. Ketika malaikat menyurahkan bahwa Raja Damai itu telah datang kembali. Saat ini kita merasa aman dan tentram, tidak ada yang kurang. Marilah kita berseru kepadanya, pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Maka Allah pun menjawab, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan telah lahir, Ia hadir di tengah-tengah kita, bahkan Ia berkorban untuk kita. Akankah kita akan tetap tinggal dalam kegelapan? Lihatlah, surya abadi telah terbit. Ia hadir dan menerangi alam raya. Dia datang membawa terang, kegelapan telah disingkirkan. Asalkan engkau membuka hatimu dan sinar itu akan meresap. Saudara-saudari, marilah kita mengundang Yesus untuk lahir dan bertahta di hati kita. Marilah kita tinggalkan kehidupan kita yang membuat Dia marah, seperti kehidupan kegelapan, sifat iri hati, benci, egois, provokasi, dan permusuhan. Marilah kita berdamai dengan sesama dan dengan Tuhan. Pujilah Tuhan sebab Ia baik. Pujilah Tuhan sebab Ia Maha Agung. Kasih setianya tidak akan berkesudahan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk
Pertobatan adalah mengakui dosanya dan tidak akan melakukannya lagi, tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan dengan rajin berdoa, bergereja, belajar, serta bekerja. Untuk itu marilah kita hidup dalam damai. Mendekatlah kepada Tuhan dengan rajin berdoa dan bergereja dan belajar serta bekerja. Hai bapak-bapak, berilah kami contoh yang baik. Rajinlah bekerja dan ke gereja. Hai ibu-ibu, sayangilah kami anak-anakmu, ajarilah kami dan didiklah kami di dalam firman Tuhan. Kita memuji Tuhan melalui persembahan pujian yang dibawakan Gisela Turni. Firman telah menjadi daging. Kemuliaan Tuhan melingkupi alam raya. Hati yang beku telah dicairkan. Mulialah namamu. Kami puji Kau seperti malam mengungkapkan kemuliaan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala kekuatanmu. Oleh sebab itu, musuh-musuhmu tunduk kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu. Bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kemuliaan itu memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pujilah dia dengan sorak-sorai, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan sangkala. Biarlah segala yang bernafas memuji dan memuliakan namamu. Tuhan Maha Adil, tiada yang sebanding Engkau. Kerajaan-kerajaan akan tunduk dan bertekuk lutut. Semua lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Allah, Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja. Bagi dia mengasihi kita dan melepaskan kita dari dosa oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dia akan datang dengan awan-awan, dan setiap masa kamu akan melihat dia, dan bangsa-bangsa di bumi akan meratapi dia. Lihatlah, aku akan menjadikan segala sesuatu yang baru. Itulah firman Tuhan saat ini yang telah nyata. Kemuliaan bagi Engkau yang di maha tinggi. Maranatha, datanglah ya Tuhan. Sepanjang hidup
dan telah hidup di hati kita. Berbahagialah manusia yang mau menerima kehadiran Juru Selamat. Kita dengarkan liturgi ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah dia ke atas bukit. Setelah Yesus duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan hati. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, maka mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu fitnahkan segala yang jahat. Berbahagialah dan bersukacitalah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ayat bulanan di bulan Januari sampai Desember tahun 2020. Ayat bulanan di bulan Januari tersurat di 2 Korintus 5 ayat 1-7. Asamolo di bagasan Kristus hala nanti nopo yang baru mai. Nunga salpu pangalon narobi gabe yang baru. Ayat bulanan di bulan Februari tersurat di bulan Apostol 20 ayat 25. Sanda upatuduan Tuhanmu ikon son ibadah mau laulau doat mau rupi akan nasor margelo marningot hati di Tuhan Yesus ay ibadah namando martua dan nama ngaleon sia nama jalo. Ayat bulanan di bulan Maret tersurat di Sada Petrus 5 ayat itu. Tinggal kon hamu manasa na hinason iramuna tibana asa disari udah hamu. Ayat bulanan di bulan April tersurat di Titus 2 ayat 14. Ai di laun do derina humok papita asa ditobu sita sian tonton yang hajaton tu asa orasona di derina bang sonau ibadah napunasa na aolo maka badoton aka ulana dengan. Ayat bulanan di bulan Mei tersurat di Markus 16 ayat 15. Jadi nina mandok nasidah la mahamud liat pertibion jam tanamu barita naulii tunasa nanti nopah. Ayat bulanan di bulan Juni tersurat di Sada Musa 12 ayat 2. Huban peho gaiban sunapolong jala pas-pasoku maho jala palbagangku guarmu asakai pas-pasuho. Ayat bulanan di bulan Juli tersurat di pada 4 ayat 5. Sai ehai habistara ehai matutu pangutusion unang tung halupang jala unang tundali akahata di pamangamu. Ayat bulanan di bulan Agustus tersurat di Yesaya 58 ayat 1-10. Molo di paholang ho syantongaton di parupan tutu ni jari-jari dok pakuli hajaton jari leko asin ron di namale jari pasabako roy di dangon jari bisarma tiurunmu di bagasan halolomon jari hugolopomu tudoson hos nyari. Ayat bulannya di bulan September tersurat di Lukas 14 ayat 10. Alai jumpa membuat sepanganon maho piok ma akan apogos akan amartias napapang dot akan nama pitung. Ayat bulanan di bulan Oktober tersurat di Hom 12 ayat 10. Sadama hamu sama hamu ona hati buah pikir hamu jala patutor hamu ma hamuna Tuhan serepon ona parbisuk hamu niro hamu. Ayat bulanan di bulan November tersurat di Amos 5 ayat 24. Jala margiling-giling ma songon ayat na uhumi jala tiboran songon suwe na soono masih. Ayat bulanan di bulan Desember tersurat di 1 Tesalonika 5 ayat 27. Di perbadai di bata padai ma hamu kami sundegan jari lamoti ma tondimuna
Jala Surani Harurani Yesus Kristus. Demikianlah ayat bulanan di bulan Januari sampai Desember tahun 2020. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah persembahan, berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Buka hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh daripada Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. HKBP Huta Galung Parian, Pendeta Resor bersama calon pendeta, bersama dengan Parhalado, bersama dengan Paniroi Guru Sekolah Minggu, demikian juga guru-guru sekolah minggu yang telah meliput acara Natal Sekolah Minggu yang di-share pada hari ini juga. Kami mengucapkan selamat Natal kepada kita semua. Kita sama-sama mengucapkan selamat Natal, selamat Natal.